Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dengan anggota saya sendiri Atisa Rizky Fauzia, kemudian ada Salsa Kamila Sahara dan Nadia Ufa Adrina yang akan menjelaskan mengenai patogenesis kelainan email yaitu hipoplasia email akibat penyakit sistemik. Selanjutnya, hipoplasia email adalah kelainan struktur gizi karena cacat perkembangan kuantitatif di mana terjadinya gangguan fungsi ameloblast pada tahap formatif, sehingga pembentukan matriks atau mineralisasi email tidak sempurna selama amelogenesis dan permukaan email menjadi tampak cacat seperti berlubang. Secara garis besar, penyebab dari enamel hipoplasia itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, disebabkan oleh faktor herediter dan juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri mencakup penyakit sistemik dan juga faktor-faktor lokal atau trauma. Ketika penyakit sistemik itu menyerang seseorang pada saat tahap pembentukan enamel gigi atau lebih tepatnya saat tahap formatif, maka seseorang itu bisa saja mengalami enamel hipoplasia. Etiologi dan faktor penyakit sistemik yang dapat menyebabkan email hipoplasia ada 4. Yang pertama adalah kekurangan vitamin A, C, dan D dan penyakit erythematous. Yang kedua adalah congenital syphilis. Yang ketiga adalah penyakit ginjal. Yang keempat adalah bayi dengan berat badan lahir rendah. Etiologi yang pertama adalah kekurangan vitamin A, C, dan D serta penyakit erythematous seperti campak dan cacar. Etiologi ini dapat mengganggu fungsi dari metabolik sel ameloblast. Dan penyebab yang paling umum dari enamel hipoplasia yang terjadi pada anak-anak adalah kekurangan dari vitamin D. Patogenesisnya adalah ameloblast merupakan salah satu dari sel tubuh yang paling sensitif. Maka dari itu, etiologi ini dapat mempengaruhi metabolik dari sel ameloblast. Akibatnya, ameloblast tidak dapat menghasilkan jumlah matriks yang normal. Hasil akhirnya adalah terdapat perubahan kuantitas dari email berupa email yang lebih tipis dan kualitas email yang tetap sama. Hipoplasia kronologis memiliki tampilan cacat kronis berupa batas yang jelas, membulat, dan hanya terjadi di sebagian mahkota gigi saja. Menurut Ireland, terdapat pita linear horizontal pada email yang berlubang. Gigi pun menampilkan gambaran piting ataupun ceruk. Etiologi yang kedua adalah penyakit ginjal. Patogenesisnya adalah penyakit ginjal menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Hal ini menyebabkan terjadinya gangguan pada ameloblast. Akibatnya ameloblast tidak dapat memproduksi jumlah matriks secara sempurna. Kemudian vitamin K yang seharusnya membantu penyerapan kalsium pada ginjal yang sehat akan terjadi kekurangan kalsium. Karena ginjal telah rusak, akan terjadi peningkatan kadar fluoride serum. Gangguan enamel angkat timbul yang pertama yaitu hipokalsemia atau kurangnya kandungan kalsium pada tubuh. Kemudian akan terjadinya penurunan serum 1,25 dihidroksikolekalsiferol serta peningkatan hormon paratiroid. Hipoplasia enamel yang berbentuk piting tidak jauh berbeda dengan hipoplasia enamel yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi dan erythematous disease. Hasil akhirnya adalah terdapat perubahan kuantitas dengan email yang lebih tipis dan kualitas email yang tetap sama. Atau dalam kata lain, komposisi presentase zat mineral organik dan anorganik email tetap sama. Hipoplasia enamel memiliki tampilan cacat kronis dengan batas halus, membulat, dan hanya mengenai sebagian dari mahkota. Kemudian, menurut Ireland, terdapat pita linear horizontal pada email yang beralur atau berlubang. Etiologi yang ketiga adalah congenital syphilis. Penyakit syphilis sendiri disebabkan oleh Treponema pallidum, dan congenital syphilis ini adalah sebuah penyakit yang dialami oleh seorang bayi yang baru dilahirkan dari seorang ibu yang mengalami penyakit syphilis. Untuk patogenesisnya sendiri, ketika Treponema pallidum itu sudah ada di dalam pembuluh darah ibu yang sedang mengandung atau sedang hamil, maka bisa saja Treponema pallidum itu ditransmisikan ke fetus atau bayi yang sedang dikandungnya di usia kandungan yang mencapai 12 minggu melalui plasenta. Mengapa 12 minggu? Karena sebelum 12 minggu itu, fetus masih dilindungi oleh yolk sac yang tidak membiarkan organisme lain untuk menyerang fetus itu sendiri.
Mengingat treponema pallidum hanya bisa ditransmisikan ketika usia kandungan itu mencapai 12 minggu, maka bisa dikatakan bahwa gigi yang mengalami gangguan itu hanyalah gigi-gigi permanen. Mengapa? Karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa gigi permanen itu dibentuk pada saat usia kandungan itu baru mencapai 4 bulan. Treponema pallidum dapat mengganggu tahap pembentukan gigi dengan induksi, reaksi inflamasi dan juga vaskulitis. Reaksi inflamasi dapat menyebabkan adanya perubahan degeneratif yang akhirnya menyebabkan adanya destruktif atau penghancuran dari ameloblast. Untuk vaskulitis sendiri itu, vaskulitis dikatakan dapat menghambat growth factor dan juga kalsium yang akhirnya dapat menggagalkan proses kalsifikasi. Kegagalan-kegagalan yang terjadi dapat kita lihat pada gambaran klinis pada orang yang terjangkit penyakit kongenital sifilis. Yang pertama yaitu adalah Hutchinson tooth. Hutchinson tooth ini adalah keadaan pada gigi anterior di mana gigi itu menjadi lebih pendek dan juga adanya lekukan pada bagian irisal. Yang kedua adalah Mulberry molars. Nah, Mulberry molars ini terjadi pada gigi molar di kedua rahang, lebih tepatnya di molar pertama. Keadaan dari Mulberry molars ini adalah keadaan molar di mana molar menjadi lebih pendek dan juga banyak lekukan di bagian oklusal yang menyerupai buah mulberry. Etiologi yang terakhir adalah bayi dengan berat badan lahir rendah. Bayi dengan berat badan lahir rendah akan beresiko enamel hipoplasia pada usianya saat 18-20 bulan dan akan terjadi malnutrisi berupa kalsium sehingga mengganggu proses aktivitas dari ameloblast. Patogenesisnya adalah 1. Homeostasis kalsium saat periode prenatal dan postnatal atau melalui penyebab lokal berupa intubasi endotrakeal dan ventilasi mekanis selama pasca natal. 2. Ameloblast dan odontoblast dapat terpengaruh setelah dan sebelum dari melahirkan. 3. Ekspresi klinis dapat berupa defek kualitatif atau opasitas atau kuantitatif yaitu hipoplasia. Hasil akhirnya adalah terdapat perubahan kuantitas dari email yang lebih tipis, namun kualitas dari email tetap sama. Dan hipoplasia kronologis memiliki tampilan cacat kronis berupa batas yang jelas, membulat, dan hanya terjadi di sebagian mahkota. Menurut Ireland terdapat pita linear pada email yang beralur atau berlubang. Sekian penjelasan mengenai enamel hipoplasia yang disebabkan oleh penyakit sistemik dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.